Wayang itu filosofinya kan gambaran kehidupan manusia. Kenapa wayang itu dimainkan dalam suatu layar? Karena itu adalah gambaran hidup dari manusia. Memang pandemi adalah segala-galanya. Mungkin yang pedagang atau buruh dan sebagainya mungkin dia kena dampaknya. Tapi seniman luar biasa. Pandemi ini bagi Rudra tidak berpengaruh besar. Mengapa? Karena kita belajar dan kita kebetulan lahir Rudra Suara itu dan Ki Jalu dari kita mempelajari seberapa besar itu pandemi. Kalau wayang semestinya dilakukan oleh banyak personil dan banyak kru. Tapi Rudra cukup hanya 10 orang. Dan ini kita pun mendapatkan ini karena dalam pandemi itu terjadi beberapa pembatasan-pembatasan. Rudra memang dalam hal ini mengambil aspek-aspek dan hikmah dari pandemi. Dalang lain mungkin tidak bisa berpentas, alhamdulillah Rudra masih bisa berpentas bahkan eksis. Karena apa? Kita mempelajari pandemi itu sendiri. Memang dunia pedalangan itu di sana ada visi dan misi. Baik itu agama, sosial, budaya, politik, pendidikan, lengkap di sana ada semuanya. Jalu itu kebetulan anak saya. Saya amati mereka itu akan mengadakan perubahan. Saya amati sekarang sudah melahirkan suatu subkru sendiri, ya Rudra itu. Jalu kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau toh bahasa-bahasa yang kasar seperti itu. Kalau pedalangan yang dulu kan pakai iringan gamelan murni. Nah, sekarang dia kan menggunakan kolaborasi antara gamelan dan non-gamelan, memang keras dan sebagainya. Bangsa lain untuk membunuhku tidak rela. Rudra itu sekumpulan anak-anak muda yang dalam misi untuk membawa budaya hingga dunia. Dan kita pun tidak terikat pakem-pakem karena kita ingin berusaha menciptakan gaya baru, khasanah baru. Pada dasarnya hanya satu, kita ingin menjayakan wayang dan gamelan agar tetap lestari. Wayang kini diakui UNESCO, tetapi miris juga wayang tidak diketahui oleh pemuda-pemuda Indonesia. Gagasan saya pribadi dan Rudra itu sendiri pastilah menimbulkan kontra karena memang kita merubah banyak aspek, bahkan banyak yang mengatakan kita menghilangkan. Wayang ini kok dibuat seperti ini? Wayang kok istilahnya dipadukan dengan seni-seni yang bukan milik kita sendiri. Wayang kok katanya sebagai nilai kehidupan manusia yang mengandung nilai moral, estetika, nilai sopan santun, nilai luhur. Kok memakai bahasa Indonesia yang mana bahasa Indonesia kan semua sama. Bapak pun kita awal ya tidak salah karena Bapak eranya seperti itu, Bapak membawakan pola pakaian seperti itu, ya Bapak juga pun kontra. Kalau saya mau jujur, seusia saya pasti akan kontra. Karena itu bahasanya itu bahasa pedalangan yang benar, waktunya sudah kayak gitu. Wayang itu kan 8 jam panjang. Yang sangat fatal, bahasanya itu sudah sangat susah bagi anak-anak sekarang. Inilah saatnya perubahan. Ini hikmah daripada Bapak mungkin perubahan ini. Mungkin sekali kita, wah kok gak enak. Tapi nanti 2-3 kali, terus kita juga diskusi dengan para senior-senior kita. Ya memang sudah saatnya untuk berubah. Karena kalau tidak seperti itu, nggak akan jadi. Nanti akan patah, malah akan punah. Kita panggil cek ombak. Prajurit Pasekan Gondomaya. Kalau Bapak sendiri sih, semua terputus karena begitu Rudra perform dan mendapat pengakuan opini publik yang luar biasa, ini Bapak menerima. Kini pagelarannya Bapak selalu berkolaborasi dengan Ki Jalu. Ki Jono sekarang berkolaborasi dengan Ki Jalu. Dan di mana ada Ki Jono, maka disitulah Ki Jono akan mempromosikan Ki Jalu. Langkah ini tentunya menggambarkan bahwa berarti kita sama-sama punya tujuan yang sama. Membawa wayang itu akan kemana. Dan ini yang saya yakini akan mendunia. Kalau wayang akan mendunia, tentunya semua masyarakat juga akan ikut mendunia. Karena cerminan wayang adalah cerminan diri manusia sendiri itu sendiri. Pasti. Untuk itu karena niat tulus ini, aku mohon doa darimu ibuku. Pengen kenalan toh mas? Adikmu iki wis tutup main-main. Neng Rudra. Yeah, wayang is very interesting for me, like how people
who were watching the performance, they really live together with the performance. They laughing, they also join with saying everything. Kita harus senantiasa selalu berdoa kepada Tuhan dan memohon kerendahan hati agar Tuhan memberikan pekerjaan kepada manusia yang membutuhkan jalan kebenaran ini, Ger. Satya Kantoro Renggih kang aran Raden